wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Alifahana Almira dari kelas 1I Prodi PGSD Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pramuka Penggalang yang mencakup pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Penggalang. Apakah teman-teman tahu apakah Pramuka Penggalang? Pramuka Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 hingga 15 tahun. Tingkatan dalam Pramuka Penggalang berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, Pramuka Penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, Penggalang Terap, dan Penggalang Garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau yang bisa disebut TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Kegiatan Pramuka Penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain ada: pertama, Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore dibedakan berdasarkan tingkatan daerah, diantaranya Jambore Nasional atau Jamnas, Jambore Daerah atau Jamda, Jambore Cabang, dan Jambore Ranting. Yang kedua ada lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Ketiga, Gladian Pemimpin Regu atau Dian Pitru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Keempat, ada penjelajahan atau weight game. Adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk pencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian, orang-orang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Kelima, latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting
atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Keenam, ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah Jambore on the Air atau Jambore on the Internet. Materi selanjutnya adalah upacara dalam pramuka penggalang. Upacara dalam pramuka penggalang ada pembukaan, penutupan, dan upacara pelantikan. Berikut adalah kegiatan dari upacara pramuka penggalang. Pertama, ada pelaksanaan upacara pembukaan latihan, yaitu regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Pembina upacara menempati tempatnya. Pembantu pembina upacara berdiri di belakangnya pembina. Beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Petugas pengibar bendera mengibarkan bendera Sang Merah Putih untuk pengibaran bendera. Penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta. Petugas pembaca teks Dasadharma. Pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Selanjutnya, pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. Upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Selanjutnya, upacara penutupan latihan. Berikut adalah proses pelaksanaan upacara penutupan latihan. Pembina upacara dijemput oleh pratama. Pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Kemudian, pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan. Penurunan bendera Sang Merah Putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung dilanjutkan dengan memimpin doa. Pratama maju satu langkah dan menyampaikan kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Pasukan dibubarkan oleh pratama. Dan yang terakhir adalah upacara pelantikan pramuka penggalang yang kegiatannya adalah sebagai berikut. Pembina upacara menempatkan pada tempat yang telah tersedia. Kemudian pembantu pembina berdiri persis di belakang pembina upacara. Pratama memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Dilanjutkan dengan penggalang yang akan dilantik, kemudian diantar oleh pratama ke depan pembina upacara. Proses selanjutnya yaitu tanya jawab antara pembina upacara dan anggota penggalang yang akan dilantik. Pertanyaan tersebut seputar SKU. Selanjutnya, penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kakinya sendiri, lalu dikeringkan menggunakan lap atau tisu, kemudian diberi pewangi agar berbau segar. Doa bersama yang dipimpin oleh kakak pembina. Petugas pembawa bendera merah putih masuk ke dalam area upacara secara hati-hati dan pelan melalui samping kanannya pembina. Lalu pembina upacara langsung memimpin penghormatan kepada Sang Merah Putih.
Caranya, pembina upacara melantik pramuka penggalang berikut ini. Ujung bendera merah putih dipegang dan dicium oleh penggalang yang akan dilantik. Kemudian, ujung bendera didekatkan ke dada sebelah kanan penggalang yang akan dilantik dan mengucapkan janji Trisatya. Proses selanjutnya, pembina upacara melakukan penyematan tanda pelantikan pada penggalang. Secara langsung pembina dan pembantu pembina mengucapkan selamat kepada penggalang yang sudah dilantik. Pembina yang sudah melakukan pelantikan penggalang kembali diantarkan oleh Pratama menuju ke tempat semula. Pratama melapor serta memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Setelah selesai melakukan penghormatan, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat upacara pelantikan peserta penggalang. Pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.